Anda bisa melihat bahwa banyak sekali kesempatan-kesempatan yang memang ditawarkan oleh Yusana, karena Yusana Family, lihat tadi ya di video di awal, ini kita memasuki ulang tahun ke-30 secara global, Yusana Family ya, secara global dari 30 tahun gitu ya. Kalau di Indonesia kita masih lumayan baru lah, tapi sudah 7 tahun juga Bapak Ibu ya. Nah, tapi itulah sebabnya makanya di usia yang ke-30 ini pastikan Yusana Family juga kita bisa sama-sama membantu berbagi informasi. Makanya diingetin lagi nih di timnya, siapa saja yang belum bergabung di segmen kita malam hari ini untuk segera buruan cepetan segera join gitu ya, sampai diulangin tuh sinonimnya Bapak Ibu ya, biar nggak kelewat ilmunya. Langsung saja yuk kita panggilkan narasumber kita untuk malam hari ini. Siapakah dia? Kita panggilkan Dokter Dexa Medika, spesialis penyakit dalam. Halo, selamat malam dok. Halo, selamat malam Mbak Erni. Gimana nih kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini seret karena saking banyaknya edukasi kan dok? Enggak, banyak Atau urusan. kurang minum nih dok? Oh banyak urusan. Oke, ya semoga tetap sehat gitu ya, karena ini Amin, penting amin. banget tuh dok ya. Amin. Oke baik dok, kita persilakan waktunya untuk dokter Ya, Dexa menjelaskan topik kita malam hari ini. ya. Selamat malam teman-teman sekalian. Selamat malam Mbak Erni dan selamat malam teman-teman Usana yang lain. Kali ini saya mau biar nggak terlalu berat, kita cerita-cerita cerita-cerita ringan aja. Bukan kuliah, bukan apa, tapi lebih ke arah betapa pentingnya sih, kenapa problem ini itu sering dianggap remeh dan sering dianggap apa ya, ya udah wajar, padahal nggak wajar aslinya. Kondisi-kondisi seperti hipertensi, diabetes, kemudian asam urat, hiperkolesterol, itu kondisi yang sebaiknya kita sadar bahwa ada yang tidak bisa melakukan kompensasi lagi di dalam tubuh. Artinya apa? Kita juga harus bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri. Harusnya saya seperti apa biar parameter-parameter tadi itu tetap dalam kondisi yang normal. Penyakit itu sekali lagi datangnya dari lifestyle atau gaya hidup yang menyimpang. Jadi selama kita menyimpang dan gaya pola hidup kita ada yang salah, maka mudah sekali terjadi suatu penyakit. Nah, penyakit dalam hal ini penyakit yang non menular, komorbid, penyakit yang kronis ya, seperti hipertensi, diabetes, kolesterol, stroke, dan lain-lain. Nah, kali ini kita membahas hipertensi dan problematika. Nah, memang ada ya, gitu. Soalnya banyak yang, dok saya tensinya 150 tapi saya nggak ada keluhan. Itu Hmm. problem itu. Mm-mm. Jangan dikira, jangan berbangga hati. Kalau saya turun itu biasanya saya tambah pusing, dok. Itu problem juga, karena hati-hati. Soalnya banyak yang bangga banget. Saya tensi 180 aman-aman aja sih, dok. Nah, nggak ada yang bisa Hmm. diamankan dari kondisi itu. Nah, saya pengen mengangkat satu kasus yang dari pengalaman pribadi juga ya. Seorang wanita 36 tahun datang dengan sesak nafas, riwayat hipertensi 9 tahun, tidak rutin minum obat. Jadi Hmm. waktu kena hipertensi awal nganggap bahwa tensi segini itu normal 150. Kemudian naik jadi 180, 190. Oke, baru sadar dia minum obat tapi nggak rutin juga. Tiba-tiba pada tahun ke-9 dia datang ke dokter, didiagnosis, ternyata sesak nafasnya itu terkait dengan penyakit ginjal kronis stadium 5. Wow. Udah, saya ini selama ini nggak ada keluhan. Kok tiba-tiba saya didiagnosis sakit ginjal, gagal ginjal lagi, di mana Hmm. pipisnya udah dikit banget. Masih denial nih dia, akhirnya nyoba pengobatan non medis. Disarankan minum Hmm. air racikan sebanyak 2 liter. Waduh. Malamnya setelah minum air racikan itu datang ke instalasi gawat darurat, sesak tambah berat, hampir tidak sadar, di ronsen paru-parunya, didapatkan cairan di seluruh paru-parunya. Hmm. Nah, apa kondisinya kok tiba-tiba, apa ada yang salah kah dok? Nah, hipertensi ini kalau kita lihat, salah satu dampak krusial yang paling berat komplikasinya adalah ke ginjal.
salah satu fungsi ginjal adalah mengeluarkan atau memproduksi pipis. Nah, kalau ginjalnya gagal menjalankan fungsinya, maka pipis tadi ini tertahan. Apa akibatnya kalau tertahan? Cairan yang harusnya dikeluarkan tertahan di dalam. Kalau cairan ini tertahan di paru-paru, akhirnya paru-parunya kayak banjir. Jadi di dalam paru-paru ini isinya air, nggak bisa nafas. Karena apa? Karena paru-parunya ya ibarat kayak kita kelelep ya, kalau kita tenggelam di dalam air. Nah, ujung-ujungnya apa? Dia harus dilakukan tindakan cuci darah segera. Tindakan cuci darah tujuannya untuk apa? Membuang cairan yang tidak bisa dikeluarkan oleh ginjal. Padahal simple ya, kalau misalnya dia berobat, ibaratnya rutin pada hipertensi tahun pertama, mungkin dia nggak akan sampai ke kondisi seperti tahun ke-9 ini, di mana dia sudah kehilangan sebagian besar di sisa hidupnya waktu yang berharga. Karena apa? Kalau sudah gagal ginjal, dia harus cuci darah rutin seminggu 2 kali. Berapa banyak waktu yang hilang, berapa banyak juga orang yang dirugikan karena orang harus diantarkan juga, dan belum lagi problematika kalau sudah kena gagal ginjal terminal. Oleh karena itu, hipertensi ini dinamakan silent killer karena penyakit ini senyap ya. Tahu-tahu tiba-tiba sudah komplikasinya ke otak, ke jantung, ke ginjal. Nah, karena apa? Karena tidak ada keluhan sama sekali. Jadi jangan dikira orang dengan tensi 150 nggak ada keluhan, tunggu aja. Kita tinggal nunggu waktu bahwa dia akan kena komplikasi di kemudian hari. Nah, hal ini banyak yang remehin akhirnya, terus berakhir kena komplikasi yang beratnya itu berat banget. Dan menjadi beban asuransi di seluruh dunia. Kalau di kita BPJS ya, sakit jantung, sakit ginjal, sakit stroke. Dok, ujung-ujungnya itu semua ya, karena hipertensinya ini dianggap remeh. Ujung-ujungnya ke sana padahal. Nah, apa komplikasinya yang paling berat? Serangan jantung. Kemudian sakit jantung, gagal jantung, orang sesek, jalan jauh sedikit, megap-megap, nafas berat, kemudian gangguan mata, matanya mengalami gangguan penglihatan, stroke, usia 30 sekarang banyak yang stroke ya, jangan dikira usia 40, 50, 60 dulu, iya, sekarang udah geser. Kemarin salah satu kerabat usia 35, deket dengan usia saya, pasien saya udah stroke, punya anak kecil 2, udah stroke. Bayangkan, stroke loh, usia 35. Siapa yang jadi tulang punggung keluarga? Padahal. Kemudian gagal ginjal, ini juga sudah bergeser ke usia 20, 30, banyak banget. Dan penyakit pembuluh darah. Ngeri ya. Jangan dikira bahwa usia kita sekarang ini sudah aman dari kata penyakit ya. Karena udah deket banget usia 30, 40 itu. Kalau dulu ya jauh ya, mungkin karena pola hidup yang baik, kita dipaksa untuk aktivitas fisik, jalan kaki. Sekarang serba instan. Kalau kita nggak memaksakan diri kita untuk berbuat sesuatu, maka kita akan dilahap penyakit. Lalu resikonya apa? Nah, ini paling gampang. Kalau teman-teman punya orang tua hipertensi, hati-hati, mungkin teman-teman juga punya resiko besar terjadinya hipertensi. Saya pernah dikomplain gini waktu melakukan edukasi di Instagram. Dok, jangan salahin orang tua, dok. Apa-apa disalahin orang tua. Bukan menyalahkan orang tua, tapi kita itu justru berterima kasih, diingatkan lebih dini. Orang tua kita ini mengingatkan, hei, saya ini punya hipertensi, kamu sebagai anak hati-hati loh, gitu. Kita bukan menyalahkan, kita juga tidak mendoakan, kita tidak berharap orang tua kita sakit atau apa. Tapi kalau orang tua punya hipertensi, alangkah baiknya kalau kita ini juga bisa mencegah lebih dini. Nggak lucu, orang tuanya sehat, seger buger, hipertensi karena dia patuh terhadap minum obat, kitanya yang nggak patuh, tambah jadi yang ditungguin orang tua kita. Nah, hati-hati loh ya. Banyak banget loh. Usia 35, stroke ditungguin orang tua mereka. Nah, bukannya anaknya yang nungguin orang tua merawat ya, tapi gantian. Tetap orang tuanya merawat anak-anak. Bahwa di usia 35 dia udah kena stroke, udah kena gagal jantung, udah kena sakit ginjal. Jadi bagi yang udah punya orang tua hipertensi, hati-hati. Ini saatnya take action,
untuk segera merubah pola hidup ya. Karena apa? Karena kita dengan orang tua itu berbagi genetik, perilaku, gaya hidup, dan lingkungan. Kalau tidak bisa segera dicegah, kita segera mengubah pola hidup sehat, kita ada resiko untuk terjadinya penyakit hipertensi. Nah, bakal lebih cepat hinggap jika malas gerak, rokok sejak dini, makan makanan asin. Kalau asin kalau sebisa itu sehari itu konsumsi garam itu bisa lebih dari 1 sendok makan, padahal yang direkomendasikan adalah kurang dari 1 sendok teh garam. Stres, kurang tidur, kurang olahraga, ini cepat banget hipertensi ini hinggap di kita. Lalu bagi bapak-bapak nih atau bagi yang punya suami, tolong diingatkan karena bapak-bapak ini lebih gampang kena darah tinggi dibanding ibu-ibu. Tapi ibu-ibu jangan senang dulu. Ibu-ibu yang sudah menopause, ya, ini resiko hipertensinya lebih besar. Kalau kita lihat kurvanya ini, cowok men ini di atas, yang woman ini wanita di bawah. Pada usia 60, pada usia 50-60 pada saat dia menopause, ini resikonya hampir sama dengan laki-laki ya. Jadi cepat bisa meningkat dengan cepat. Jadi kita saling mengingatkan sebagai pasangan, saling mengajak ke pola hidup sehat karena kita juga beresiko tertinggi terjadinya darah tinggi. Nah, apa saja faktor resiko yang lain? Ya ini, yang bisa dimodifikasi. Kalau merokok kan bisa ya dicegah, nggak usah merokok lagi. Diabetes mellitus gulanya dikontrol, kalau punya kolesterol dikontrol juga, kalau obesitas berat badannya diturunkan, kalau malas gerak segera olahraga, kalau dietnya nggak sehat segera diubah dietnya. Tapi kalau ada yang risk faktornya tuh udah fix, nggak bisa apa-apakan. Yang penting kalau kita bisa pola hidup sehat, kita mungkin bisa mengurangi resiko terjadinya risk factor. Jadi faktor resiko yang sudah fix. Apa aja itu? Kalau sudah punya penyakit ginjal, ada riwayat keluarga kan udah nggak bisa dihindari ya. Jadi mau nggak mau harus berubah. Terus semakin usianya bertambah, kondisi ekonomis yang rendah atau yang tingkat ekonominya rendah, kemudian pria tadi yang saya bilang, kemudian ada gangguan tidur, obstructive sleep apnea, sama stres. Psychological stress itu harus bisa dikendalikan sejak dini. Sulit ya, saya juga sulit kalau ngontrol emosi stres. Jadi mendekatkan diri dengan Tuhan, ini bisa menjadi salah satu yang bisa menurunkan kondisi-kondisi stres atau healing ya. Tapi healing ini juga katanya tidak bisa serta-merta menurunkan tingkat stres, hanya sekelebat waktu aja. Tapi kalau misalnya tidak dikulik stresnya, ya tetap aja. Gejalanya apa, Dok? Kan udah bilang dari awal. Hampir sebagian besar itu tidak memiliki gejala. Jadi benar hipertensi itu tidak ada gejalanya. Bergejala kalau sudah terjadi komplikasi. Lah telat kan, Dok? Iya. Jadi kalau sudah ada, hati-hati. Mata kabur, lemes, nyeri kepala hebat, dada berdebar, sesak nafas, mual, gangguan kesadaran. Artinya apa? Hipertensinya ini udah berat. Bukan tanda hipertensi awal. Ingat sekali lagi. Hipertensi pada saat awal muncul, hinggap, itu tidak ada gejala. Lalu gimana, Dok? Sudah kita ini nggak ada clue, nggak ada apa, tiba-tiba nggak ada gejala, tiba-tiba muncul komplikasi berat yang sudah bergejalanya udah nggak karu-karuan, gimana, Dok? Kan saya sudah bilang tadi, kalau sudah ada faktor resiko tadi, sering-seringlah untuk sadar diri untuk segera merubah pola hidupnya. Lalu kriteria diagnosis hipertensi gimana? Saya sempat share waktu kemarin dengan beberapa waktu lalu dengan Usana juga ya kalau nggak salah, kriteria diagnosis hipertensi. Intinya stage 1 hipertensi itu kalau saat 130-139 di sistoliknya. Kalau diastol yang bawah 80-89. Kalau udah stage 2, 140 ke atas. Kalau sudah krisis hipertensi, ini di atas 180. Jadi, seseorang dikatakan hipertensi jika tekanan darahnya konsisten di atas 130/80 dalam kurun 3 bulan. Jadi, selama 3 bulan itu diobservasi, kalau misalnya terus di atas 130/80,
Artinya sudah didiagnosis hipertensi. Kecuali kalau misalnya langsung ketemu 180, itu langsung didiagnosis hipertensi. Nah, biasanya dilakukan 2 hingga 3 kali kunjungan ke dokter. Nah, selama kunjungan ke dokter, dokter akan menyarankan untuk segera merubah pola hidupnya. Namun jika tensi terus di atas 130, baru diagnosis hipertensinya tegak. Kalau yang saya tadi bilang, tensi di atas 180, 110, diagnosis hipertensinya langsung tegak. Nah, cara baca tensi, ini saya ulangi lagi meskipun saya waktu itu udah pernah. Ini tekanan yang atas ini namanya sistolik. Nah, tekanan yang bawah ini namanya diastolik. Apa sih dok artinya? Nah, tekanan sistolik itu saat jantung ini memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, pompa saat menekan ini ada tekanan. Nah, tekanannya itu dinamakan tekanan sistolik. Biasanya dilihat dari angka yang atas, biasanya 120, 130. Nah, sedangkan diastolik ini adalah fase pengisian jantung, fase pengisian darah di jantung. Nah, pada saat fase pengisian darah, itu juga akan terjadi tekanan. Hal ini dinamakan dengan tekanan diastolik. Nah, kapan hipertensi dikatakan berbahaya? Nah, saat kalau misalnya hipertensi stage 1 ini masih hati-hati. Lampu kuning lah ya, lampu hijau normal lah ya, masih aman. Tapi hipertensi stage 1 hati-hati. Ya udah menginjak hipertensi stage 2 oranye ya. Kalau di lampu lalu lintas nggak ada ya oranye. Ini sudah wajib berhenti lah ibaratnya. Mau merah itu jangan digas terus. Harusnya sudah mau berhenti. Ini artinya waspada. Tapi kalau misalnya teman-teman sekarang tensi, kemudian tensinya di atas 180 atau diastolnya di atas 120, ini sudah bahaya. Segera tobat, segera ke dokter untuk mendapatkan penanganan atau obat-obatan ya. Nggak usah dinaik lagi, nggak usah apa-apa, segera ke dokter untuk biar dokter segera bisa membantu kesehatannya teman-teman sekalian. Kenapa sih dok semakin tinggi tensi semakin berbahaya? Kalau kita lihat ternyata tensi makin tinggi itu akan merusak organ. Semakin tensi itu tinggi, konsisten terus-menerus dalam harian, tiap mingguan, tiap bulanan, ini akan merusak, menggerogoti pelan-pelan jantung, menggerogoti pelan-pelan ginjal, menggerogoti pelan-pelan otak. Begitu ada waktu-waktu tertentu di mana jantung, ginjal, otak ini sudah tidak mampu untuk melakukan kompensasi lagi, tidak mampu melindungi tubuh lagi, dia akan mogok kerja. Mogok kerjanya gimana? Mogok kerjanya kalau di jantung berhenti ya, tiba-tiba serangan jantung, di jalan tiba-tiba terkapar, meninggal mendadak. Di ginjal tiba-tiba sesak, tiba-tiba pipisnya nggak keluar lagi, gagal ginjal. Tiba-tiba di rumah penurunan kesadaran, lemah separuh badan, pelo ya, nggak bisa bicara, atau ngomong aja sulit, mungkin udah stroke. Nah, semakin lama kita di posisi tekanan darah tinggi, semakin cepat rusaklah organ-organ yang ada di organ-organ penting ya ini, organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Ini yang ngerinya ya. Belum lagi kalau yang organ-organ yang minor seperti mata nggak bisa ngelihat tuh. Betapa sedihnya nggak bisa melihat indahnya dunia ini lagi. Jadi harus gimana dok jika udah kena hipertensi? Jadi bagi kalian yang punya teman-teman yang punya orang tua sakit hipertensi atau sekarang sedang menderita hipertensi, punya kebiasaan burung rokok, konsumsi asin berlebihan, obesitas atau yang suka mager, kata kuncinya adalah rutinkan cek tekanan darah. Kalau udah yang punya darah tinggi, kalau bisa sering mungkin ya. Kalau pasien-pasien saya ini saya suruh setiap hari aja coba dicek. Soalnya kita semakin melihat tensi itu semakin kita bisa tahu posisi tensi kita, kita semakin ada niatan untuk menurunkan. Tapi kalau misalnya lihatnya malas-malesan, tiba-tiba udah tinggi, udah telat, ya apa yang bisa kita perbuat. Tapi kalau misalnya masih sehat-sehat nih, nggak ada keluhan, nggak ada resiko tinggi, ya minimal 1 tahun sekali jika tekanan darahnya normal. Kalau misalnya ada screening rutin, cek tensi gratis, ikut aja. Orang gratis juga, kecuali bayar ya.
Atau kalaupun bayar ya nggak apa-apa, berapa sih gitu kan, demi kesehatan gitu kan. Atau kalau nggak beli sendiri, murah Beli banget. sendiri. Kemarin saya beli tensi digital 100.000, 200.000 udah dapat, udah bagus banget, udah sertifikasi Kemenkes. Jadi kalau saya jadi ibu-ibu, bapak-bapak di rumah atau teman-teman sekalian, beli aja, jaga-jaga buat di rumah. Itu salah satu investasi kesehatan kita, alat tensi ya. Bukan promo produk ya, saya nggak promo apa-apa, nggak di-endorse juga. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ini ada terapi non-farmakologi, non-obat-obatan, dan farmakologi obat-obatan. Kalau kita lihat, 3 rumus pentingnya untuk non-farmakologi adalah kelola stres, olahraga, dan batasi garam. Ini catat ya. Karena apa? Ini penyumbang terbesar tensi mudah naik. Kelola stres gimana, Dok? Nah, ini. Tidur cukup ternyata itu penting banget. Karena kalau tidur kita nggak cukup, coba deh teman-teman kalau misalnya begadang, nggak tidur habis lihat drama Korea, cek tensi paginya, pasti naik. Ya. Nah, apalagi orang yang udah punya darah tinggi, nggak bisa tidur. Nah, ini hati-hati. Ini akan meningkatkan hormon stres kita. Jadi tidurlah yang cukup. Batasi porsi kerja. Kalau udah nggak bisa otak ini atau udah stres banget, take a break. Jadi harus ada waktu untuk meluangkan untuk diri kita sendiri. Liburan atau ibadah ini penting banget. Ya liburan jangan sering-sering karena menghabiskan uang juga bikin stres juga ya. Stres. Nah, tapi paling gampang ibadah ya. Ini kan gratis dan harus wajib ya hukumnya. Nah, ini bisa. Ya nggak usah sering-sering lah ya liburan. 2, olahraga. Ya, olahraga bisakah dok untuk menurunkan tensi? Bisa banget. Kan katanya olahraga itu meningkatkan tensi. Iya, hanya sebentar. Tapi itu melatih jantung kita. Dan tujuannya melatih jantung kita agar dia bisa berkompensasi dengan baik. Jadi naiknya itu pada saat olahraga tapi langsung turun. Jadi ingat tipenya, waktunya, frekuensinya, kualitasnya. Yang direkomendasikan WHO adalah 150 menit aktivitas fisik atau olahraga dalam seminggu, atau kalau aktivitas olahraganya sedang hingga berat, bisa 75 menit aja. Untuk batasi garam, maksimal kurang dari 200 mg. Berapa, dok? 1 sendok teh. Ya. Dok, tapi kalau saya masak itu waktu saya mau pas goreng-goreng atau masak-masak, gimana kita bisa ngukurnya kan untuk keluarga juga? Paling gampang adalah untuk kita yang pada saat masak jangan dikasih garam. Pada saat sudah selesai masak baru kita kasih garam. Kan kita bisa ngukur tuh. Kalau kita sudah masukkan 1 sendok teh makan, kita bisa ukur. Itu lebih terasa. Oleh karena itu perbanyak rempahnya nggak ada masalah. Biar makanan itu terasa atau enak. Dan mulai sekarang kalau udah punya hipertensi, baca label makanan. Karena kalau kita nggak tahu label makanan itu ternyata banyak banget kandungan natriumnya, apalagi yang di kemasan ya. Misalnya nih kornet, sarden, itu natriumnya tinggi banget untuk mereserve atau sebagai pengawet makanannya. Jadi hati-hati. Jadi dok, saya kemarin tuh nggak makan aneh-aneh, saya tuh cuma makan sarden. Sardennya dari kaleng, Bu. Iya, ini. Tensinya tinggi banget. Jadi nggak sadar bahwa makanan yang kita makan itu ternyata mengandung garam yang tinggi. Mie instan tuh dok, wah tinggi banget itu. Nah, sekali itu. makan. Sekali makan udah habis ya tak kita untuk sehari. Sedih ya. Nah, ini benar nggak sih dok kita bisa kalau misalnya terapi tanpa obat, kalau misalnya awal-awal hipertensi itu kira bisa menurunkan secara tanpa obat, bisa nggak sih? Benernya bisa banget loh. Kenapa? Kalau kita menurunkan berat badan, ternyata di penelitian itu kita bisa menurunkan minus 5 mm Hg. Diet makanan sehat atau diet DASH itu minus 11 mm Hg. Menurunkan intake atau konsumsi garam ini bisa menurunkan minus 5. Aktivitas fisik minus 5. Kalau misalnya kita meningkatkan makan seperti pisang atau apa bisa menurunkan 5 juga buah-buahan, sayur mayur. Total aja jumlah. Misalnya minus 5, 5, 10, minus 5 lagi 10, 20, 25, 30.
Kalau misalnya kita tekanan darahnya pada saat ketemu 150, kita bisa menurunkan 30 dengan non Lifestyle. farmakologis, lifestyle aja, pola hidup, kita bisa menurunkan 30 sendiri. 150 kurangi 30, 120 normal. 120. Normal. Namun ini bagi yang awal mula hipertensi. Kalau sudah hipertensinya udah berat, harus minum obat. Kenapa? Karena semakin tinggi kalau tidak segera diturunkan tensinya, membuat rusak organ yang saya terangkan tadi. Jadi pola hidup sehat apa-apa, ini pernah saya bahas ya, stay aktif, diet seimbang, stop kebiasaan buruk, tidur sehat, tidur cukup, sehat mental. Aktivitas fisik berapa lama? Nah, ini tadi saya sudah bilang, 150 menit per minggu atau 75 menit jika intensitas olahraga kita sedang hingga berat. Ini bisa. Lalu aktivitas fisik yang mana? Nah, bisa. Kalau saya paling favorit ini jalan kaki. Karena apa? Kita bisa menurunkan stres, lihat pemandangan. Ya, meskipun pemandangan tetangga lagi, tapi kita bisa at least melihat ke atas ya. Wah, langitnya bagus ya. Atau lihat pepohonan atau apa. Ini bisa ngelatih semua organ yang ada di kita, baik banget. Atau exercise secara online. Jadi banyak tuh tayangan di YouTube, nggak hanya lihat infotainment aja ya. Coba aja senam SKJ, itu kan melihat kita ya masa lalu. Iya, ya. Zaman sekolah. Iya benar, zaman sekolah dulu ya dok. Zaman sekarang mah nggak ada. Dulu kita wajib ya. Yang pagi itu dipaksa untuk aktivitas fisik, meskipun kita malas-malesan ya SKJ. Ketahuan ini kayaknya masih satu generasi nih kayaknya. Kita kalau dulu nggak SKJ, itu kayak kita nggak enak banget badan. Jadi dulu itu ada aktivitas yang ternyata itu menguntungkan banget. Sekarang nggak ada, itu rasanya itu kayak kita semakin nggak sehat deh. Iya. Mulai sekarang, ayo diubah polanya pelan-pelan. Senam, olahraga, terserah apapun aktivitas. Jalan kaki, misalnya kita ke masjid jalan kaki atau ke tempat ibadah jalan kaki, instead of menggunakan transportasi umum atau mobil, kendaraan, sepeda motor, ternyata lebih baik loh. Dan kita lebih banyak pahalanya juga. Sehat, banyak pahala, ibadah, udah nggak ibadah, pergi kemana-mana naik sepeda motor atau mobil, malas-malesan, waduh nggak berapa banyak kita kufur nikmat, jangan sampai. Jalan kaki, olahraga murah untuk kesehatan, udah nggak ada anunya lagi. Dok, saya basket nggak punya bolanya. Dok, saya senam, aduh nggak, kuota pulsa habis dok untuk nyetel YouTube. Jangan aja, 30 menit per hari udah lunas seharian. Toh Pak dihitung 30 menit dalam seminggu aja 210 udah melebihi kriteria 150 menit per minggu. Dok, tapi sehari-hari itu saya jalan kerja di kantor itu udah jalan kaki berulang kali, tapi coba pernah nggak teman-teman hitung? Jalan di kantor teman-teman itu aktivitas fisik tuh banyak duduknya loh. Meskipun kelihatannya mondar-mandir ya, tapi mondar-mandirnya tuh dikit banget. Saya pernah hitung, meskipun saya ini muterin rumah sakit, kalau saya hitung, ternyata itu saya aktivitas fisik untuk jalan kaki itu di bawah 20 menit ternyata. Ayo, kalau kita tidak bisa meluangkan waktu 30 menit per hari untuk jalan kaki aktivitas fisik, maka kita sendiri yang merugi. Lalu diet seimbang. Dalam satu piring usahakan lengkap kandungannya ya, karbohidrat, lauk, susu, buah, sayur. Ini udah, kan saya udah tadi bilang, dok bisa nggak diet atau makanan yang sehat bisa menurunkan tensi? Bisa. Kisarannya minus 5 mm Hg. Jadi lumayan daripada nggak sama sekali. Lalu ini tidur yang cukup. Jadi ibarat mesin, tubuh ini juga butuh istirahat. Semakin teman-teman tidurnya nyenyak, 7-8 jam semakin baik. Tidur yang terlalu sedikit nggak baik, tidur terlalu banyak juga nggak baik. Jadi set teman-teman harus di-set istirahat, tidur 7-8 jam. Kurang dari itu tidak baik, lebih dari itu nggak baik. Karena tidur yang terlalu lama itu juga membuat aktivitas fisik kita turun. Jadi kalau aktivitas fisik turun, kita sendiri yang tidak bisa. Karena tidur ini juga ada kayak ibaratnya waktu tunggunya ya. Dan waktu tunggu yang baik pada saat tidur itu adalah waktu malam hari.
di mana tidur ini memicu melatonin untuk memproduksi atau menjaga kualitas tidur kita. Produksinya yang akan meningkat ini saat kondisi lampu padam. Jadi usahakan pas tidur lampunya mati. Lalu kita bicarakan bagi yang sudah punya hipertensi. Mungkin di sini ada udah yang kena hipertensi ya. Tapi kita lihat mana obat hipertensi yang paling baik. Paling sering ditanyakan, dok saya berikan obat hipertensi yang paling baik karena saya mau sembuh. Ya, ternyata masing-masing orang itu punya jenis hipertensi yang berbeda. Taunya dari mana? Udah ke dokter aja, biar dokter yang melakukan diagnosis, biar tepat obat yang akan diberikan. Karena macam-macam obatnya itu beda-beda. Kayak ini contohnya ACE inhibitor, obatnya akhirannya Pril. Ini tujuannya melakukan regulasi tekanan darah untuk memblok enzim tertentu yang membuat beban pembuluh darah tinggi dan bisa membebani jantung. Dengan meminum obat ini bisa mengurangi tahanan pembuluh darah dan mengurangi beban jantung. Ada yang namanya angiotensin receptor blocker. Ini belakangnya bunyinya sartan. Sama-sama untuk menurunkan pembuluh tensi, tapi beda kinerja. Ada yang namanya beta blocker. Ini menurunkan detak jantung kita. Ada orang hipertensi itu dominannya detak jantungnya tinggi, ada yang enggak. Oleh karena itu, dari satu pasien ke pasien beda-beda. Jadi jangan termakan omongan teman, udah kamu pakai obat hipertensiku aja. Belum tentu cocok, tambah berat hipertensi Anda, jangan salahkan temannya ya. Salahkan Anda sendiri, karena kenapa mempercayakan sesuatu hal yang penting, utamanya kesehatan, ke teman yang tidak mempelajari ilmu kesehatan. Jadi teman-teman juga harus melek ya. Terus ada yang namanya calcium channel blocker, tujuannya untuk menurunkan tahanan pembuluh darah lebih dominan lagi. Biasanya akhiran obatnya namanya dipin. Terus ada yang diuretik. Nah, ini biasanya obat ini sering membuat kita pipis. Jadi pada akhirannya biasanya ide. Nah, tujuannya apa? Mengurangi cairan di dalam tubuh kita. Karena ada penderita hipertensi itu dominannya adalah cairan di tubuhnya ini besar. Jadi dia makan garam dikit aja udah tensinya tinggi banget. Nah, mana yang paling baik? Nah, tidak ada yang terbaik ya. Yang terbaik adalah teman-teman ke dokter, biar nanti di diagnosis ini hipertensi yang kecenderungannya ke arah mana, dan apakah ada penyakit-penyakit penyerta seperti jantung, diabetes, gagal ginjal, usianya berapa, serta efek samping. Jadi, tiap obat hipertensi itu sifatnya individual banget, menyesuaikan dengan kondisi tiap pasien. Jadi, masing-masing orang harus ke dokter, pasien hipertensi harus ke dokter, konsultasikan, keluarkan segala macam keluh kesah, unek-unek, biar dokter yang memberikan saran, memeriksa dengan baik, menentukan diagnosis, dan memberikan obat dengan baik dan benar. Nah, dok, bagi saya yang belum punya hipertensi, ada nggak sih dok cara yang tepat untuk bisa mencegah? Karena orang tua saya ini punya hipertensi dok. Nah, mumpung saya belum dok, gimana? Nah, ini kita harus cerdik juga ya, menangkal tensi tinggi ya. Nah, tapi di sini cerdik itu bukan kita pinter atau harus bisa gerak-geriknya gini. Itu boleh juga, tapi cerdik di sini, ini program Kemenkes ya. Jadi slogan Kemenkes untuk menangkal hipertensi. Aslinya untuk mencegah semua penyakit komorbid ya, penyakit yang tidak menular ya, hipertensi, diabetes, sakit jantung. Ini pedomannya pakai cerdik ya. Jadi nanti teman-teman hafalkan, kalau mempunyai resiko tinggi belum pernah kena hipertensi, segera dilakukan program cerdiknya. Apa itu dok? Yaitu cek kesehatan secara berkala. Ini pentingnya dilakukan MCU 1 tahun sekali ya ini. Bukan untuk menghabiskan anggaran teman-teman, tapi teman-teman investasi kesehatan dengan menabung dikit-dikit. Aduh, tahun depan saya harus MCU deh. Nggak ketang saya ngumpulin 10.000, 20.000. Tahun depan udah berkumpul berapa untuk tes, untuk investasi. Jangan sampai kena. Karena kalau udah kena, nih,
Teman-teman nggak bisa cari fulus atau cuan lagi kalau udah sakit ya. Nah, kalau udah kena stroke, gagal jantung, gagal ginjal, padahal kerjanya membutuhkan aktivitas aktivitas fisik yang tinggi, betapa banyak peluang peluang kesempatan Produktivitas. kerja, produktivitas kita terbuang sia-sia. Kita tidak bisa aktivitas ibadah lagi atau apa. Jadi pentingnya menyisakan waktu, menyisakan sedikit rezeki untuk investasi kesehatan kita, yaitu cek kesehatan secara berkala, minimal medical check up ya, tes darah lengkap, urin lengkap, fungsi ginjal, fungsi liver, tensi, cek gula, ya, apalagi yang punya faktor resiko tinggi ya. Terus bagi yang punya kebiasaan merokok, segera tobat ya, saya sarankan karena ini mempercepat. Tapi dok, itu ada sampai usia tua merokok, itu masih sehat-sehat aja. Ya, bersyukurlah bagi mereka yang masih diberikan kesempatan. Nah, kalau kita merokok, ternyata kita itu dengan merokok kita memperpendek harapan hidup kita menjadi 40 tahun aja, habis itu kita kena komplikasi, yang rugi siapa? Karena sudah banyak penelitiannya bahwa rokok itu menimbulkan banyak sekali penyakit komorbid ya. Terus rajin aktivitas fisik ya. Nah, ya saya sudah bilang tadi, segera olahraga meskipun tidak punya darah tinggi, nggak punya diabetes. Ternyata aktivitas fisik yang cukup itu membuat produktivitas kita meningkat, stres level kita bisa turun, dan kita bisa menjalankan kehidupan sehari-hari dengan baik. Diet seimbang, mulai sekarang dikurangi yang makan makanan processed food. Kalau bisa, teman-teman makan menyerupai bentuk dari makanan yang mentahnya. Misalnya sosis-sosisan atau processed food seperti yang sudah jadi kalengan atau apa sebaiknya dikurang-kurangi. Boleh nggak tuh boleh, tapi sesekali aja. Kalau bisa diperbanyak yang itu tadi sayur, buah jangan lupa. Istirahat yang cukup saya bilang tadi banyak banget sudah ada bukti penelitiannya. Penting minimal 7 sampai 8 jam. Kemudian kelola stres karena stres tidak bisa dihindari, hanya bisa kita kelola, kita manage ya. Kalau bisa hindari stres, wah itu kayak terlalu idealis ya. Karena kita nggak mungkin nggak stres ya. Saya ngomong dulu mungkin ya, harus kita hindari stres, tapi setelah beranjak semakin meningkat usia umur kita, wah tidak bisa stres ini kita hindari, kita kelola dengan tadi ini, cek kesehatan, kita aktivitas fisik. Makan itu bisa jadi sarana mengelola stres loh. Jadi kalau kita bisa menikmati saat makan itu sungguh nikmat. Bukan berarti saat makan kita nonton film ya, tapi saat makan kita benar-benar fokus makan, kita nikmati, kita syukuri betapa pentingnya makan, betapa nikmatnya sampai saat ini kita bisa makan, diberikan kesehatan. Itu ternyata bisa menurunkan kadar stres kita bisa lebih bersyukur, bisa menerima keadaan dengan baik. Jadi, nggak hanya teman-teman aja yang belajar, saya juga merimain diri saya agar saya bisa menjalankan ini semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa memberikan manfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa sekali Sana Family ya. Penjelasan dari Dokter Deksa udah holistik banget tuh, udah lengkap banget. Nah, tentunya ya kalau harapannya kita sering mengadakan edukasi seperti ini, Dok, pasti harapannya ya kalau enggak satu ada dua ada tiga gitu yang diingat nyantol gitu, maunya banyak gitu, jadi jangan cuma satu gitu. Jadi abis kalau udah nyantol, kita itu Dokter Deksa udah beberapa kali terutama yang tentang gaya hidup ya Dok ya, di setiap edukasi di Yusana tuh selalu di-remind oleh Dokter Deksa juga. Nah, itu tentu harapannya kalau udah nyantol di kepala bisa jadi suatu action, nanti bisa terbentuk suatu habit gitu ya. Dari yang paling mudah dulu tadi gitu ya. Tapi saya jadi inget SKJ nih Dok jadinya. Oke. Ya, yang satu generasi mungkin tahu tuh ya, senam kesegaran jasmani. Setiap pagi wajib. Oke, sebelum kita masuk sesi tanya jawab bersama dengan Dokter Deksa, Yusana Family, saya ada sharing sedikit nih.
berbagi informasi juga kepada Yusana Family. Tadi Dokter Reza tuh udah membahas juga ya mengenai pola makan gitu ya. Sesuai dengan spesialisasi saya lebih sedikit saja menambahkan Yusana Family yang Remind. Tadi sudah dijelaskan bahwa diet seimbang itu sebetulnya dari pemerintah juga, baik dari WHO ya, pemerintah dunia ataupun Badan Kesehatan Dunia ataupun pemerintah Indonesia, Kemenkes itu sudah memberikan suatu tips yang sebetulnya bisa dikatakan sangat praktis. Saya tidak mengatakan ini mudah dipraktekkan, Bapak Ibu ya, karena balik lagi kalau kita bicara mengenai gaya hidup, semua tergantung individunya, gitu ya, konsistensinya itu yang selalu menjadi kendala atau tantangan. Kalau ngelakuin sehari mungkin orang sanggup gitu ya, tapi kalau konsisten seminggu, 2 minggu, nah tantangannya atau kendalanya tuh seringnya tuh di situ gitu ya. Nah tentunya karena pemerintah juga udah mengetahui itu, makanya mereka muncul dengan suatu konsep yang sebetulnya mudah dipahami dulu deh, minimal gitu Bapak Ibu ya. Makanya ada konsep piring T, namanya sih banyak ya. Ini kayak huruf T nih, Sana Family ya, kayak huruf T. Bisa juga kalau di Indonesia disebutnya isi piringku, konsep isi piringku, karena di luar negeri namanya My Healthy Plate. Tapi pada dasarnya konsepnya sama, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Dexa. Jadi intinya dalam piring Anda, itu yang harus paling banyak adalah sayur dan buah. Ya, last time saya sudah sharing ada tips ya Yusana Family yang waktu saya membahas di Smart Health Expert Talk last week ya Bapak Ibu ya, bahwa kita bisa juga selain dari piring kita juga bisa mengatur pakai porsi tangan ya. Jadi kalau sayur itu harus 2 telapak tangan kita masing-masing ya. Kemudian kalau misalnya karbohidrat itu 1 kepel tangan kita masing-masing gitu ya. Jadi saya nggak bisa pakai kepelan tangannya Pak Roni misalnya gitu Bapak Ibu ya, beda. Itu udah nggak sesuai kebutuhan saya. Jadi bisa pakai kepalan tangan. Terus kalau kayak misalnya Yusana Family makan pagi ini terutama buat yang belum terkena nih ya Bapak Ibu ya hipertensi, Anda pengen pakai selai kacang misalnya gitu. Itu cuman 1 tam ibu jari Bapak Ibu. Jadi bukan sebanyak mungkin selai yang Anda konsumsi. Itu standar buat orang normal ini ya. Ini sebetulnya Bapak Ibu ya. More or less diet DASH hampir sama, tapi nanti kita bisa undang lagi dokter spesialis gizi klinik untuk membahas mengenai diet DASH tadi yang dibahas oleh Dokter Dexa gitu ya, lebih spesifik itu diet yang bisa dipraktekkan oleh para hipertensi. Tapi overall kita praktekkan dulu nih, ini yang paling simple dulu nih. Paling simple saya mengatakan Bapak Ibu ya, bukan paling mudah gitu. Karena balik lagi. Tapi bagaimana caranya agar Anda bisa mempraktekkan ini tetap Yusana Family, rubah mana yang paling gampang dulu. Anda suka mana nih? Nah, saya kayaknya kalau disuruh ngurang nasi berat banget nih Mbak Erni gitu ya udah. Kalau disuruh nambah porsi sayur bisa nggak? Selama ini mungkin sayurnya cuma selembar daun selada, nah, besok-besok bisa nggak ditambahin gitu ya porsinya sayur lalapannya agak banyak gitu. Tapi kalau lalapan pastikan Anda memang sudah mencucinya dengan steril Bapak Ibu ya. Jangan sampai biar sehat gitu ya, biar vitaminnya nggak rusak Mbak Erni kan lebih bagus mentah-mentah ya ujung-ujungnya kena cacingan. Minimal kena cacingan. Kalau kena penyakit menular yang lain, jadi nyari penyakit juga gitu ya. Yang pasti porsinya dulu nih dibenerin. Ini PR dari masyarakat kita sampai sekarang. Baik negara maju, negara berkembang itu selalu masalahnya di portioningnya, Bapak Ibu. Porsinya. Orang Indonesia itu sayuran banyak, melimpah ruah. Kita nggak tinggal di daerah timur yang mungkin banyak mengalami kekeringan, Bapak Ibu. Kita masih bersyukur gitu ya. Sebagian Anda bisa melihat banyak jenis sayur gitu. Tapi sayangnya, walaupun di piring kita ada sayur, tapi porsinya masih kurang, Bapak Ibu ya. Makanya selalu ya diet seimbang. Seimbang itu seimbang porsinya dan variasi. Jadi setiap kali Anda makan, selalu komposisinya itu lengkap. Ada karbohidrat, protein, lemak, kemudian vitamin dan mineral. Nah, tadi sudah dibahas juga oleh Dr. Dexa gitu ya, garam. Nah, bahkan Kemenkes juga sampai come up dengan satu slogan namanya GGL, bukan galau-galau Bapak Ibu ya. Tapi GGL, gula, garam, lemak ya. Jadi ini kenapa penting? Karena pada dasarnya hipertensi ini kan berhubungan dengan banyak penyakit tidak menular yang lain ya, penyakit komorbid lain. Jadi itulah dianjurkan ya udah sarannya tipsnya itu kompleks gitu ya. Jadi nggak cuma lihat dari satu sisi. Banyak orang kadang misalnya fokus misalnya ke garamnya aja, padahal yang sering orang tidak perhatikan contoh, Anda sering makan cake. Di cake itu kadang-kadang orang mikir kan cuma manis, nggak mungkin lah hipertensinya, tekanan darah tinggi saya naik gitu ya Bapak Ibu ya. Itu di dalam pembuatan cake kan itu ditambahkan garam juga Bapak Ibu ya, ada garam, ada gula, apalagi kalau tidak terkontrol, waduh makin runyam tuh urusannya.
Makanya kenapa selalu dianjurkan dari pemerintah itu selalu dengan konsep GGL ini. Diperhatikan gula, garam, lemak. Ini bisa dikonsumsi oleh takaran ini buat orang normal loh, Bapak Ibu ya. Satu sendok teh. Kalau buat yang udah kena hipertensi itu biasanya lebih rendah lagi pastinya ya sarannya. Ini buat orang normal segini. Tadi udah dapet tips juga kan dari dokter Deksa. Jadi habis matang dulu baru dikasih gitu ya garamnya. Jadi diperbanyak rempahnya itu setuju banget ya. Jadi Indonesia kan kaya dengan rempah-rempah Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai kita tidak memaksimalkan itu. Dan yang terakhir ini bahan makanan yang harus dihindari terutama buat yang sudah punya hipertensi. Nah, tadi kata kunci dari dokter Deksa juga proses food. Makanan yang diproses itu rata-rata pasti sudah kandungan garamnya, natriumnya itu tinggi. Makanya kalau orang yang hipertensi, kalimatnya tuh dihindari. Beda tentu dengan orang yang masih normal, dibatasi Bapak Ibu ya. Itulah kenapa tadi kalau Anda menyaksikan udah kayak nonton VTV, ini aja konser ya Bapak Ibu ya, melihat di slide sebelumnya tadi bahwa di konsep My Healthy Plate atau isi piringku itu Bapak Ibu itu makanan yang Anda yang senatural mungkin atau whole food lah istilahnya. Bukan proses food, seminimal mungkin Anda kurangin gitu Bapak Ibu ya. Tapi bukan berarti tidak boleh. Tergantung nih, kalau resikonya makin banyak, karena ada juga orang ya Bapak Ibu ya, misalnya di keluarganya ternyata kebetulan udah ada yang kena penyakit hipertensi, udah ada yang kena penyakit diabetes juga gitu ya. Jadi anaknya resikonya cukup banyak gitu. Nah itu harus lebih waspada, harus lebih menjaga sejak dini lagi gitu. Mungkin buat mereka juga bisa nih gitu. Jadi saya sering sekali soalnya menemukan orang gitu ya. Jadi pas masak garamnya tuh dikurangin, tapi sering makan misalnya sering menambahkan di makanannya saus, kecap, ya sama aja Bapak Ibu. Gitu ya, itu ke situ aja. Atau sering makan makanan processed food. Ini yang sering fenomena dengan modernisasi yang kita temukan saat ini. Banyak ibu-ibu ya yang masak di rumah, nyarinya yang cepet-cepet gitu ya. Nugget lah, misal corn, something like that. Pokoknya proses food itu, proses drink itu biasanya mengandung banyak selain natriumnya tinggi, kandungan lemak jenuhnya juga tinggi, dan juga kandungan kolesterolnya juga biasanya tinggi juga gitu ya. Jadi kita makanya harus tetap hati-hati dari segala sisi nih ya. Nggak cuman ngelihat dari satu sisi aja. Ini buat yang hipertensi harus kalau bisa Anda harus usahakan di blacklist nih Bapak Ibu ya. Karena saya sering loh menemukan misalnya kayak orang udah kena hipertensi, makanan favoritnya kebetulan makan ikan asin. Nah, jadi kalau pas habis makan ikan asin, tensinya pasti naik Bapak Ibu ya. Jadi ya memang karena itu kan kandungan garamnya tinggi gitu. Atau misalnya telur asin gitu Bapak Ibu ya. Ini diperhatikan banget nih ya. Harus dihindari buat yang sudah kena hipertensi. Kalau yang buat normal, di sana family tadi Anda bisa konsumsi tapi ingat tadi ya, yang aturan rules by porsi tangan Anda. Itu penting banget Bapak Ibu. Oke, dan pastinya ya karena tadi seperti selalu ya kita remind di sana family dari data 90% masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat negara maju juga hampir sama, 90% itu kurang buah dan sayur. Sementara sayur dan buah itu sumber utama dari vitamin dan mineral. Kalau kita bicara karbohidrat, protein, lemak itu sudah pasti erat ya. Orang tahu nih hubungannya ke gimana caranya, apa relasinya untuk bisa menjadi hipertensi. Ya mostly orang karena kelebihan mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi lemak jenuh gitu Bapak Ibu ya. Kemudian kalau protein, ya bukan masalah di proteinnya, bagaimana cara Anda mengolah proteinnya, itu yang salah. Proses memasaknya Bapak Ibu. Gitu ya, banyak orang yang sampai nggak mau makan protein hewani, bukan masalah di protein hewaninya, tapi yang sering salah itu ketika Anda memproses atau memasaknya itu yang sering salah. Ya, jadi kalau kita rangkum di sana family ya, kalau pola makan itu Anda perhatikan porsinya dulu. Setelah porsi, baru Anda perhatikan tentu bagaimana Anda mengolahnya nih, proses memasaknya ya. Itu penting juga. Jangan sampai udah ngikutin konsep My Healthy Plate, konsep isi piring teh tadi, tapi semuanya di sambal balado, tumis, minyak gitu ya, bukan tumis lagi gitu ya. Terus atau enggak bahkan di sayurnya itu digulai gitu Bapak Ibu ya.
Nasinya misalnya malah nasi goreng, waduh. Jadi cuma bener porsinya doang, tapi cara masaknya kurang tepat. Dan satu lagi jenisnya. Saya belum mengatakan Anda mengikuti kayak macam negara maju, 5-9 jenis warna dalam satu hari. Yang biasanya kita rekomendasikan, kita ngelihat nih, tiap individu. Makanya kalau nutritionist itu konsultasi sama kliennya, itu kita lihat lifestyle-nya seperti apa, Bapak Ibu. Orangnya ini banyak banget PR-nya atau harus starting dari mana dulu. Intinya sebenarnya kasih tipsnya buat Yusana Family, ngerubah habit itu satu-satu, Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi kalau nggak biasa makan sayur, biasain makan sayurnya dulu. Sayur yang Anda suka apa. Kalau setelah Anda udah terbiasa makan sayur, variasikan jenisnya. Jangan gara-gara saya sukanya cuma sayur kangkung, Senin sampai Minggu sayur kangkung gitu ya. Terus habis itu besok-besoknya muncul asam urat, nyalahinnya sayur kangkungnya. Padahal bukan karena si kangkungnya, ya memang ada kandungan purinnya. Tapi karena Anda kurang variasi warnanya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi variasi jenis dan warna. Nah, tapi tentu merubah lifestyle itu kan tujuannya long term Bapak Ibu, jangka panjang. Kalau semua orang bisa merubah lifestyle-nya dengan cepat, saya rasa tidak ada yang kena penyakit sampai sekarang. Tapi karena faktanya tidak semudah itu merubah lifestyle, tapi tubuh kita setiap hari butuh dukungan, butuh support nutrisi. Jadi peran suplemen itu di situ, Bapak Ibu. Ingat, suplemen tidak untuk menggantikan peran makanan Anda, Bapak Ibu. Jadi jangan kebalik-balik nih, terutama buat Yusana Family, sering sekali kita tekankan ini ya. Jadi suplemen tidak untuk menggantikan makanan Anda. Makanan Anda tetap usahakan mengikuti pola makanan sehat yang sudah sering kita remind atau dianjurkan oleh pemerintah. Tapi dalam ketika Anda proses menjalani itu, Anda juga bisa dibantu ya, karena nggak ada ceritanya nih, hari ini butuh vitamin A, lusa atau minggu depan nggak butuh vitamin A, gitu ya. Atau hari ini kita butuh serat, besok nggak butuh serat, nggak ceritanya nggak seperti itu Bapak Ibu. Setiap hari Anda butuh nutrisi, bahkan kadang di kondisi ketika badan Anda sedang down, kebutuhan nutrisi itu bisa semakin meningkat gitu ya. Jadi disitulah peran nutrisi Bapak Ibu. Dan saya remind bahwa suplemen di sana bukan obat. Namanya juga suplemen. Jadi ini bukan obat hipertensi di sana Family ya. Tapi nutrisi yang bisa bagaimana membantu seluruh sel tubuh Anda, membantu agar cara kerja dan menjaga tekanan darah kita ini tetap stabil gitu ya. Dan kalau Yusana Family sudah ada keluhan atau masalah kesehatan, misalnya kayak tadi udah punya penyakit tekanan darah segala macam sebelum Anda mengkonsumsi suplemen, karena tadi aja obatnya aja spesialis banget tuh. Berarti kan kondisi tiap orang beda-beda. Makanya sebelum mengkonsumsi suplemen di sana pun kita selalu mengencourage Anda bertanya kepada dokter Anda masing-masing gitu ya. Karena dari situ bisa kelihatan nih gitu ya, mana yang memang betul-betul bagus untuk Anda gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau di suplemen di Yusana sendiri ada beberapa yang bisa membantu Anda untuk menjaga tekanan darah, Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah sel esensial. Sel esensial ini sudah seperti namanya aja, mineral dan vitok. Vitok itu kepanjangan singkatan dari vitamin dan antioksidan, gitu ya, Vitox. Jadi ini mineral, ini vitamin dan juga antioksidan. Jadi ini ada beberapa jenis vitamin dan mineral dan beberapa jenis zat gizi tertentu antioksidan yang memang sangat berperan untuk membantu menjaga tekanan darah di dalam tubuh. Yang kedua, ini bintang film utama Bapak Ibu ya. Jadi ini paling basic yang kita rekomendasikan untuk membantu Anda menjaga tekanan darah. Kemudian biomega. Kalau omega 3 itu banyak banget risetnya Bapak Ibu ya. Ini untuk membantu tubuh menjaga kadar HDL dan trigliserida. Soalnya itu untuk mendukung fungsi arteri dan aliran darah. Dan pastinya memang berperan langsung untuk menjaga tekanan darah yang normal. Yang ketiga adalah yang memiliki kandungan vitamin C dan ekstrak biji anggur. Ini merupakan kandungan yang memiliki antioksidan yang cukup powerful karena fungsinya menjaga sel endotel opoy, kuberni gitu ya. Nggak usah dihafalin juga nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Sel endotel itu ini yang berfungsi untuk memproduksi suatu zat yang sangat berperan untuk relaksasi pembuluh darah. Kan pembuluh darah kita tuh mengembang mengempis gitu ya kalau dia mau memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, kalau semakin dia keras, yang membantu agar dia bisa vasodilatasi itu bahasa kerennya Bapak Ibu ya. Jadi bisa mengembang mempis dengan baik itu namanya zat nitrik oksid.
hal baiknya nitrik oksid ini diproduksi oleh sel endotel tubuh kita sendiri. Tapi harus ada yang men-trigger nih zat gizi dalam tubuh kita untuk menginstruksikan agar sel endotel ini bisa memproduksinya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kandungan yang ada pada proflavanol C ini bisa membantu untuk si sel endotelnya ini tetap terjaga. Jadi jangan sampai sel endotelnya ini rusak. Soalnya kalau sel endotelnya ini sampai rusak, nanti kan dia nggak bisa produksi lagi nih si zat nitrik oksid ini. Karena tadi ya proflavanol C itu kandungan antioksidan. Selama ini orang tahu nih vitamin C buat daya tahan tubuh. Vitamin C. Tapi selain vitamin C yang powerful antioksidan di dalam proflavanol C ini adalah ekstrak biji anggurnya. Kekuatan antioksidannya itu jauh lebih powerful daripada vitamin C, Bapak Ibu ya. Makanya duo powerful antioksidan ini membantu menjaga untuk sel endotel. Yang selanjutnya adalah kokinon, koenzim Q10. Selama ini kita taunya wah buat stamina, biar kuat nih. Nah, paling ingat Yusana Family, otot tubuh Anda yang kerjanya paling capek itu adalah salah satunya jantung. Karena jantung kita itu terdiri dari otot jantung dan nggak pernah berhenti. Soalnya kalau bisa berhenti, bisa berabe gitu Bapak Ibu ya. Jadi yang banyak membutuhkan energi, salah satunya itu adalah jantung Anda. Koenzim Q10 itu bahan dasar untuk memproduksi energi di dalam tubuh. Selama ini mungkin ada Yusana Family yang taunya hanya karbohidrat atau glukosa. Nah, jadi produksi energi agar bisa terbentuk ATP itu nggak cuma butuh glukosa, ada butuh magnesium. Itu terkenal tuh Bapak Ibu ya, magnesium itu harus tercukupi. Itu jarang dibahas tuh. Tapi belakangan ini lumayan terkenal ya. Kemudian koenzim Q10. Satu lagi alpha lipoic acid itu banyak berperan juga, tapi jauh lebih sangat signifikan perannya itu salah satunya adalah koenzim Q10 ini. Nah, uniknya dari kokinon 30 ini, dua-duanya ada. Koenzim Q10 ada, alpha lipoic acid ada, Bapak Ibu. Jadi karena alpha lipoic acid ini nanti yang bantu mendaur ulang antioksidan si koenzim Q10 ini lagi, jadi bisa dipakai lagi gitu Bapak Ibu ya. Luar biasa makanya. Ingat, jadi selain dia membantu menyediakan energi buat si otot jantungnya, jadi kan jantung kita nggak ada kendala waktu memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua ya karena dia memang termasuk fungsinya sebagai antioksidan, dia bisa melindungi agar kolesterol jahat atau yang kita sebut dengan LDL tidak teroksidasi, karena ini yang nantinya harus diwaspadai, ini yang berabe ini gitu ya, karena kan kalau dia teroksidasi dia akan merusak jaringan sekitarnya jadi plak gitu simpelnya. Mark McCaldy, kalsium itu orang banyak taunya sebagai fungsinya untuk tulang, padahal sebetulnya kalsium nggak bekerja sendiri, ada temennya magnesium dan vitamin D. Nah, ketiganya ini sebenarnya sama-sama membantu nggak cuma buat tulang, tetapi juga buat otot. Karena ingat, sistem gerak aja itu ada tidak hanya tulang, sendi, tetapi juga otot. Otot bahkan alat gerak aktifnya, Bapak Ibu ya. Nah, jantung kita tadi otot, Bapak Ibu kan. Makanya perlu kecukupan magnesium dan kalsium. Ini cocok banget nih. Ini bahkan kalau saya bisa sharing, ini produk favorit orang tua saya nih, Bapak Ibu. Fiber G. Fiber G serat. Serat itu selama ini orang apa sih hubungannya gitu ya. Serat memang jaringannya atau direct relation-nya ini agak muter dulu nih dia gitu ya. Tapi serat ini jangan sampai disepelekan Bapak Ibu. Ingat tadi ya, sayur dan buah itu sumber selain vitamin dan mineral, sumber serat yang sangat penting juga. Cuman ya faktanya tadi gimana Bapak Ibu, data dari Riskesdas, dari riset kesehatan dasar Kemenkes yang terakhir Bapak Ibu ya, itu menunjukkan bahwa memang masyarakat kita masih kurang sayur dan buah. Makanya padahal sayur dan buah ini sangat penting untuk membantu mengontrol satu yang pertama, penyerapan kolesterol Anda tidak semua yang dimakan diserap semua gitu ya. Karena kan kolesterol ada juga ya Bapak Ibu ya diproduksi dari sel liver kita sendiri. Jadi biar yang Anda makan itu bisa dibuang juga dari usus Anda perlu kecukupan serat. Kalau enggak ya semuanya diserap oleh tubuh gitu ya. Makanya penting banget nih gitu. Ini kan hubungannya waktu itu kita udah pernah bahas juga sama Dokter Dexa loh ya tentang dislipidemia atau sindrom metabolik. Oh, dislipidemia belum ya, tapi sindrom metabolik kita udah pernah bahas tuh sama Dokter Dexa juga. Ya, mungkin kita bisa
ulang lagi next time ya. Tapi ini beberapa produk yang biasanya memang kita rekomendasikan. Nggak hanya untuk menjaga tekanan darah sih pada dasarnya Bapak Ibu ya. Karena balik lagi ini bukan suplemen di mana Anda mengkonsumsi zat gizi itu yang dapat fungsinya, benefitnya nggak cuma satu. Tapi karena tekanan darah itu sangat erat kaitannya dengan kesehatan kardiovaskuler, jadi ini ada beberapa produk yang memang biasanya kita rekomendasikan untuk membantu Anda menjaga kesehatan Anda sehari-hari. Tuh Bapak Ibu ya. Oke, itu sharing dari saya. Sepertinya sudah banyak pertanyaan ini ya. Jadi bisa di screenshot buat Yusana Family. Mungkin ada yang baru tahu atau mungkin ada yang masih baru bergabung di sana atau mungkin penasaran nih ya, bisa ditanya juga nih sama yang ngundang. Ini Cellsential ini produk utamanya Bapak Ibu. Bintang film utama Yusana tuh Cellsential. Kemudian ada Biomega, ada Profavano C, Kokinon, Magnekali, dan Fiber G. Oke, kita panggilkan kembali Dr. Desha untuk bergabung bersama kita. Wah, ini saya udah dapat pertanyaan luar biasa banyaknya ini. Yang pertama, langsung saja. Apakah benar yang dikatakan orang-orang nih dok, jika terkena hipertensi harus minum obat seumur hidup? Itu satu dok. Terus, apakah obat yang diminum setelah sekian lama harus diganti supaya tidak resisten? So, mungkin kayak dikira nganggapnya mungkin kayak multi drug resistant gitu kali dok. Itu dok pertanyaannya. Ada dua. Ya, pertanyaan yang baik ya. Ini sebetulnya mau saya masukkan ke dalam slide ya, tapi nggak cukup ya waktunya karena banyak banget. Jadi, apakah kita kalau misalnya sudah didiagnosis hipertensi, ini harus mengkonsumsi obat seumur hidup ya. Ibaratnya kayak kita ini mobil baru sama mobil tua ya. Mobil baru mungkin perawatan setiap 6 bulan, 8 bulan sekali atau kilometernya sudah oke, baru dia servis. Servisnya pun nggak banyak-banyak banget ya, minor service atau apa. Tapi kalau teman-teman mendapatkan mobil tua, apakah hal ini bisa diberlakukan hal yang sama? Tentu tidak ya, karena apa? Karena pada saat kita mengemudikan mobil tua, itu harus ekstra ya servisnya, dan kita harus ngecek monitor tiap saat, kemudian kita harus benar-benar pastikan itu baik atau enggak. Jadi ibaratnya kalau kita dulu mobil baru bisa tempuh Surabaya Jakarta tanpa harus berhenti-berhenti, mobil tua nggak bisa. Dia kadang berhenti di rest area, heat, panas atau apa. Hal ini sama dengan kondisi kita. Jadi kenapa kita harus mengkonsumsi obat darah tinggi seumur hidup? Itu karena kalau saya umpamakan tadi, pembuluh darah ini sebuah selang, kalau selangnya itu bahan dasarnya dari awal dari karet, selang ya, itu kalau kita kasih tekanan tinggi, dia nggak akan pecah, mudah pecah. Tapi kalau selang ini berubah jadi pipa, saya kasih tekanan tinggi melebihi kapasitasnya, ini mudah pecah. Atau pada sambungannya itu mudah lepas, ya kan? Nah, sayangnya pada saat kita bertambah usia atau tekanan darah kita ini tetap tinggi, pembuluh darah yang awal mulanya seperti selang, dia lentur, ini jadi seperti pipa keras. Nah, kalau kita tidak segera turunkan dan tidak kita maintain dengan obat, karena kita udah masuk ke stadium 2 atau stadium 1 nggak kunjung turun, kita harus maintain itu dengan obat. Jadi maintainnya dengan obat. Jadi ibaratnya kalau mobil tua tadi dikasih oli, setiap olinya yang paling bagus agar mobil itu tetap nggak rewel, nggak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, pada orang yang sakit hipertensi, hal ini harus diberikan obat agar pipa yang pembuluh darah yang tadi mau jadi pipa yang tua ini dicegah biar tidak sampai mudah pecah. Karena kalau pecahnya di otak jadi stroke, pecahnya di jantung jadi serangan jantung, gangguannya di ginjal bisa jadi gagal ginjal. Jadi oleh karena itu kita tetap harus memaintain atau merawat dengan memberikan obat-obatan hipertensi dengan baik dan benar.
Selain itu, lakukan kontrol kalau udah dapat dari obat, jangan dari Mm-mm. dokter, jangan dokteri Mm-mm. diri sendiri. Ya udah biar tak terusin deh, saya beli sendiri, nggak usah ke dokter. Enggak. Tujuannya agar apa? Kalau misalnya dia bisa rendah, bisa diturunkan dosis terkecilnya, tapi tetap Mm-mm. dikonsumsi terus untuk memaintain stadia. Ibaratnya kayak ibarat apa ya? Kita kenapa nggak kita berhentikan ya? Kita ibaratnya kalau makhluk hidup kan butuh makan. Kalau nggak makan gimana? Ya mati. Mm. Ada komplikasinya, kurus, starving, habis itu nggak kelaparan, meninggal kalau nggak dikasih asupannya. Apakah obat hipertensi ini sama bisa membuat resistensi atau pada seperti golongan antibiotiknya? Mm. Jawabannya tidak ya. Kecuali kalau penyebab hipertensinya ini karena penyakit tertentu yang Mm. dinamakan dengan hipertensi sekunder. Hipertensi Mm. yang terkait dengan penyakit lain. Contohnya apa? Penyakit ginjal namanya renal stenosis atau pheochromocytoma, penyakit hormon. Ya diobati penyakit aslinya. Dengan obat-obatan hipertensi tidak akan bisa menurun kalau kita tidak obati penyakit penyebab hipertensinya. Jadi kalau Mm. misalnya ini penyebabnya hipertensinya yang pada umumnya kan karena hipertensi sekunder itu jumlahnya sedikit ya. Yang dominan justru hipertensi primer yang paling banyak itu yang sehari-hari kita temukan itu. Jadi tidak menyebabkan resisten seperti golongan antibiotik. Kalau antibiotik bisa menyebabkan Mm. resistensi atau kumannya malah kebal kalau misalnya kita minumin tidak sesuai dengan indikasinya. Mungkin itu. Mm. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya ini, Dok. Dok, waktu itu beliau tensinya katanya rendah, 90/65, diulang-ulang juga tetap rendah. Kemudian diperiksa lagi ke dokter, cek dengan tensi yang pakai air raksa, yang manual tuh berarti, masih tetap rendah. Habis itu dikasih vitamin 10 hari. Nah, ini lumayan nih ceritanya dok ya. Habis itu beliau divaksin, tensinya tinggi, 180/90. Tapi beliau nggak ngerasain apa-apa. Tapi setelah ditensi lagi pakai alat lain, 160/80. Ya, masih tinggi juga sih ya. Nah, karena penasaran, akhirnya beliau kembali lagi ke dokter tuh, yang pakai raksa lagi nih alatnya berarti. Tensi normal 120/75. Kalau seperti ini gimana ya dok? Ini alatnya yang error atau emang bisa tiba-tiba naik turun tinggi gitu ya dok? Tensi. Yang pertama, kalau misalnya ada 5 data, 4-nya tinggi, 1-nya rendah, berarti apa Hmm. artinya? Berarti mungkin dari Hmm. banyaknya data itu yang kita pegang. Kalau misalnya tensi A tinggi, tensi B tetap tinggi di atas 130 atau 140, tensi C tinggi, tensi D tinggi, tensi E kok rendah Tiba-tiba dong? rendah. Saya bingung. Hmm. Ya nggak usah bingung, berarti kita wajib percaya yang tinggi. Tinggi karena 4 kali. Ibaratnya kita manajemen resikonya adalah kita prepare for the worst, artinya kita siapkan yang terburuk. Karena nggak ada yang salah kalau misalnya tensinya tinggi, kita tetap bisa segera mengubah pola hidup sehat kita. Daripada, wah ini kan ada yang rendah dong, jadi saya boleh leha-leha, meremehkan. Nah, jadi itu tadi, apakah tensi bisa naik turun? Bisa banget, karena Mm-mm. tensi itu tidak fix ya. Kalau kita Mm-mm. tensi pagi, siang, malam, itu beda-beda Mm-mm. loh. Betul. Nah, tapi ada perbedaannya. Kalau misalnya tensinya terus tetap tinggi di atas 130 pada pagi, siang, malam, ini jangan disepelekan. Tapi kalau Hmm. misalnya pagi tensinya normal, Mm-mm. siang panas, habis ngarah ke orang, habis Orang. stres, lihat orang apa gitu, habis makan makanan yang garamnya tinggi, terus waktu ditensi juga tinggi, waktu malam normal. Nah, mungkin uh, ada pola hidup yang harus diubah. Mungkin masih bisa loh. Ini kemarin itu kalau misalnya tidak ada faktor yang meningkatkan tensi, mungkin bisa normal. Jadi ya tetap pada prinsipnya adalah pola hidup sehat harus kita utamakan.
Hmm. Nggak usah Iya. bingung. Ya soalnya biasanya kalau, nah ini pertanyaan tambahan mungkin ada tips juga nih dari dokter Deksa. Kan misalnya nih dok punya alat sendiri gitu kan, tapi pastikan nih zona family yang memang udah terdaftar di Kemenkes ya, karena memang itu biasanya udah diakreditasi ke kalibrasi dan segala macamnya Bapak Ibu. Bukan mau promosi balik lagi ya, nggak di endorse juga gitu ya Bapak Ibu, tapi pastikan itu. Nah kalau punya alat sendiri nih dok, ini terutama kan penting banget nih buat yang udah punya hipertensi atau punya riwayat gitu ya di keluarganya. Ada nggak sih dok waktu yang terbaik yang direkomendasikan? Misalnya emang orangnya sibuk banget gitu lah. Paling bagus nih, yang paling mungkin bisa dikatakan menyerupai lah gitu sama kondisi realnya dia gitu. Mungkin bisa kalau kita dulu zaman karya ilmiah atau tesis atau disertasi tanpa faktor-faktor atau variabel lain, kapan nih dok waktu terbaik? Dicek ada nggak sih? Kapan terbaiknya cek tensi pagi kah? Kapan gitu? Idealnya kalau paling bagus sih pagi sama malam ya. Pagi Hmm. sama malam karena pada saat siang itu aktivitas kita kan tinggi ya. Karena sekali lagi tensi itu dipengaruhi banyak hal. Stres, emosi, aktivitas fisik yang tinggi, makanan, dan suasana hati, cemas itu juga mau meningkatkan tensi. Jadi idealnya pada pemeriksaan tekanan darah itu kita harus rileks, tenang, duduk dulu 5 menit, benar-benar pastikan kita dalam keadaan rileks, baru dimulai tensinya. Karena ada yang tiba-tiba langsung ditensi, habis jalan jauh, tensi, biasanya pada saat lari lari pagi atau jalan sehat Iya. ada tensi itu kurang ideal ya, karena apa Iya, langsung iya. ditensi itu. Yang Iya. banyak kan tensinya tinggi semua ya. Iya. Jadi usahakan idealnya itu. Tapi ada hal yang perlu diperhatikan. Ada dua kondisi, namanya white coat hypertension sama mass hypertension. White coat hypertension ini hipertensi sesaat yang terjadi saat kita melakukan tensi di hadapan dokter atau petugas medis. Namanya white coat itu Oh. kan memakai jas putih ya. Iya, Kadang iya, ada iya. orang yang cemas dan takut sehingga Heeh. tensinya naik. Padahal saat di rumah itu, pada saat dia melakukan tes Heeh. mandiri tensi di rumah, dia normal. Tapi pada saat di puskesmas, rumah Heeh. sakit, klinik, lihat dokter udah stres sendiri, jangan-jangan tensi saya tinggi, beneran tinggi. Nah, tadi banyak hal yang Hmm. dipengaruhi oleh karena itu, kalau misalnya ada kondisi seperti itu, buktikan ke dokternya, dok, saya tensi di rumah itu pada saat pagi, siang, malam itu tensi saya segini loh, dok. Heeh. Dan pada saat ketemu dokter kok selalu tinggi. Atau mungkin saya membuktikan ke tempat cek tensi lain, saya normal-normal aja, tapi pada saat ketemu dokter atau tensi di sini kok selalu tinggi, kenapa ya dok? Nah, dokter akan melakukan diagnosis, oh ini mungkin white coat hypertension. Jadi mungkin hanya Hmm. diubah pola hidupnya aja, tidak perlu diberikan obat. Tapi ada yang mass hypertension, Hmm. ketemu dokter justru rendah, di rumah tinggi. Ah, Nah ini yang bahaya, karena di rumah nggak ada latensi ya, iya, iya, ketemu iya. dokter, wow, tensinya rendah normal nggak ada masalah, tapi aslinya di rumah ini tinggi. Ini namanya mass hypertension. Ini yang bahaya. Karena apa? Ini yang justru harus diobatin. Ya, jadi makanya saya bilang investasi alat kesehatan yang berharga di rumah salah satunya alat tensi ya. Itu Tensi. tadi. Hmm. Setuju banget itu. Saya aja punya gitu. Ya karena punya risiko tadi ya. Jadi ya harus dari dini gitu dok ya. Tensi. Betul betul. Nah ini ada bukan. Bagaimana nih dok kalau ada riwayat tensi tinggi tapi nggak berasa dan pernah jatuh tapi aman. Waduh amannya ini nih yang ini pertanyaannya cuma gitu doang nih dok. Tapi aman. Gimana feedback dari dokter Dexan? Ya ini Punya ya tensi seperti tinggi. pada saat saya awal berpresentasi tadi ya, Iya kan iya. pasti ada orang yang seperti itu, pasti ada. Heeh. Karena apa? Ya ini sekali lagi tensi itu silent killer, hypertension itu silent killer. Jadi saya tenang-tenang aja dok, tensi saya 180, 190, kurang nggak ada keluhan. Nah, jangan sampai Mm-mm. kondisi ini terjadi bagi teman-teman ya. Karena apa? Orang yang seperti itu kita tinggal menunggu waktu kapan dia jatuh ke komplikasi.
Hmm. Saya nggak ngomong aja, tapi itu yang terjadi saat saya bertemu dengan pasien saya Hmm. yang sudah gagal ginjal, gagal jantung, serangan jantung, stroke. Saya tanya, dulu punya hipertensi kapan? Dulu udah 5 tahun, dok. Berobat nggak? Enggak, dok, karena saya nggak ada gejala. Nah, kalau sudah seperti Hmm. ini apa? Nyesel. Tuh kan, kalau misalnya Bapak 5 tahun yang lalu berobat tensinya diukur, mungkin 5 tahun sekarang Bapak nggak ketemu saya. Mungkin Hmm. Bapak sekarang sedang bekerja, sedang seneng-seneng Hmm. sama keluarga, liburan, bisa ibadah. Kalau merawat, konsumsi ke dokter, di terapi lifestyle modification-nya, pola hidupnya dirubah, dikasih obat, mungkin nggak akan ketemu saya, nggak akan gagal ginjal, nggak akan stroke sekarang. Oh iya dok, saya Hmm. udah nyesel kalau saat kondisi seperti ini. Ya udah, makanya belajar dari pengalaman pasien-pasien yang sudah ada di rumah sakit. Coba tanyakan kalau nggak percaya. Ini yang sering Hmm. menganggap remeh. Wah, Hmm. saya nyesel dulu mungkin 5 tahun yang lalu kalau saya sadar betapa pentingnya saya bisa turunkan tensi, mungkin saya nggak akan mengalami stroke, nggak akan mengalami gagal ginjal, tapi udah jalan tadi. Nah, dengan adanya ini diharapkan kita sadar, kita bisa memanage manajemen resiko dengan baik agar tidak terjadi komplikasi hipertensi yang bahaya tadi. Luar biasa. Itu di-remind lagi Bapak Ibu ya. Jadi definisi aman ini aman gimana nih maksudnya gitu Bapak Ibu ya. Jadi bukan berarti Anda tidak merasakan apa-apa itu aman Bapak Ibu ya. Karena tadi kata kuncinya Ibu udah punya histori, punya gangguan tekanan darah tinggi gitu Bapak Ibu ya. Itu mungkin saya cuma sedikit remind aja Yusana Family ya, bahwa ya ini penyakit komorbid Bapak Ibu ya, itu statusnya bukan sembuh, biasanya kita menggunakan bahasanya terkontrol Bapak Ibu ya. Jadi tekanan darah tinggi yang terkontrol, kemudian gula darahnya terkontrol gitu. Bisa nggak relapse? Ya bisa, ya gitu Bapak Ibu ya gitu. Jadi bukan berarti oh ini kok muncul lagi, kemarin perasaan udah sembuh gitu ya, ini bukan penyakit infeksi Bapak Ibu gitu ya, bukan kayak macam COVID, bisa reinfeksi istilahnya, beda Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita ngomongin tekanan darah tinggi memang harus benar-benar dijaga nih agar terkontrol, karena kalau terkontrol tadi tuh seperti Dokter Deksa mengatakan produktivitas hidupnya meningkat, nggak komplikasi kemana-mana ya. Makanya jangan pernah menganggap aman walaupun nggak kerasa apa-apa. Ini sering banget nih soalnya. Saya juga sering menemukan ini. Yang paling sering itu kalau di daerah tuh, orang tiba-tiba ya mohon maaf gitu ya, dok ya, misalnya meninggal. Terus biasanya di kampung tuh ngomongnya kena serang itu tuh angin duduk. Nah, angin duduk gitu kan biasanya gitu itu sering tuh. Gimana caranya Bapak Ibu angin mau duduk gitu ya. Angin aja nggak kelihatan ya. Nah, itu biasanya salah satu serangan jantung tuh Bapak Ibu ya gitu. Selama ini mungkin beliau punya penyakit tekanan darah tinggi, tapi tadi ya nggak pernah ngecek. Padahal di kampung misalnya ada posbindu juga kan, ada Iya. pelayanan lansia juga loh. Jadi sebenarnya di daerah itu juga nggak jadi alasan kok, ya. Jadi posbindu ada, puskesmas ada, dimanfaatin tuh fasilitas pemerintah. Kalau saya selalu ngirimin gitu tuh dok, sayang Amin. gitu loh. Yang Iya paling benar. sering waktu saya kemarin pulang kampung aja tuh dok. Jadi posbindu sampai si petugas kesehatannya itu sampai jemput bola dok, nyamperin. Karena kalau nggak gitu nggak pada datang ke posbindunya gitu loh. Sampai segitunya loh ya, maksudnya dari pemerintah itu ingin membantu masyarakat kita agar bisa hidup sehat gitu. Makanya kalau buat Yusana Family yang nggak punya masalah diakses ke fasilitas kesehatan, dimanfaatin ya, dimanfaatin. Oke, itu saja sharing dari kita sesi malam hari ini. Thank you banget Dokter Deksa. Oh ya, ini saya ada pertanyaan satu buat saya. Kalau yang udah kena komplikasi ke gagal ginjal, suplemennya biasanya apa? Awalnya hipertensi, punya masalah gula, terus akhirnya komplikasi ke masalah ginjal, bukan gagal ginjal. Nah, kalau sudah punya masalah di ginjal, biasanya Bapak Ibu itu kita memang seperti biasa saran kita pada umumnya, Bapak Ibu selalu kita sarankan konsultasi ke dokternya. Kenapa? Karena ingat Bapak Ibu, kondisi keparahannya tiap orang kan beda-beda nih. Ada yang mereka masih diperbolehkan mengkonsumsi suplemen, ada yang bahkan cairannya aja tuh udah dihitung banget. Sementara prinsipnya kalau Anda mengkonsumsi suplemen di sana, Anda sangat dianjurkan
mengkonsumsi cukup minum air putih ya atau air mineral. Lah Bapak Ibu bayangkan lah kalau dia cairannya udah dihitung-hitung tuh sama dokternya, bahkan dari sayur yang atau dari cairan yang lain aja udah dihitung semuanya lah. Itu udah menyalahi prinsip pertama aja ya. Jadi memang tubuhnya saat itu belum bisa menerima. Itu ini tiap orang nggak bisa kita pukul rata Bapak Ibu. Makanya kalau Ibu bertanya, kita lebih menyarankan bagaimana caranya kalau misalnya Bapak Ibu ingin merekomendasikan nih sama yang sudah punya masalah ginjal. Saran pertama yang paling mudah Bapak Ibu ya tentu jangan suruh beli dulu gitu ya kan, kasihan gitu, nggak taunya dokternya nggak ngizinin misalnya gitu ya, karena kondisinya cukup parah. Bapak Ibu kirimkan tuh foto, label ataupun yang ada komposisi atau ingredient dari produk di sana, dikirimkan nih by WA atau apa, nanti minta calon customer Anda ini konsultasi sama dokternya, gitu Bapak Ibu ya. Karena ada yang diperbolehkan, ada yang ternyata karena sudah sangat kompleks masalahnya tidak dianjurkan dulu gitu ya. Makanya jangan sampai kompleks Bapak Ibu. Bayangkan aja yang sifatnya nutrisi aja, yang konsepnya sama kayak makanannya dulu nggak bisa makan kayak orang pada umumnya gitu kan. Ya itu tadi ya, penyesalan selalu datang terlambat ya. Kalau di depan namanya pendaftaran Bapak Ibu ya. Oke, itu saja sharing kita malam hari ini. Terima kasih banyak Dokter Deksa, sehat Sama-sama Mbak selalu. Erni. Ya, Amin. oke. Sama-sama sehat-sehat juga untuk teman-teman yang lain. Oke, thank you Dok. Nah, buat Yusana Family semuanya, kita masih ada sesi lain juga yang tidak kalah luar biasanya. Apa itu? Kita punya sesi recognition rank advancement. Nah, seperti tadi kita infokan, Yusana itu memberikan suatu penawaran. Kok penawaran kok kayak mau ngapain nih Mbak Erni, mau ngajuin proposal kok gimana ini ya biar menang tender bukan. Maksudnya memberikan suatu solusi untuk Anda bisa mendapatkan kesehatan secara seutuhnya. Nah, di sini kita ingin juga Yusana Family bisa melihat bahwa Yusana bisa membantu Anda mencapai kesehatan secara finansial ya.